Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Liensen Siddhihom. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Bagi umat Chen Fo Chung yang baru bercatur sarana, tentu sulit untuk membaca semua buku karya yang mulia Dharma Raja Liensen yang jumlahnya sampai hari ini sudah mencapai lebih dari 270. Namun ada beberapa buku yang selalu beliau rekomendasi untuk dibaca terlebih dahulu. Dan kebetulan oleh Budaya dan Indonesia yang pada tahun 2006 sudah mulai dipercaya untuk menerjemah buku karya yang mulia. Beberapa buku yang pertama kali diterbit dalam bahasa Indonesia adalah buku-buku yang direkomendasi oleh Yang Mulia. Salah satunya adalah Tangxia Qing Liang Xin, Batin Teduh Seketika. Ada sebuah pesan moral yang selalu diutamakan dalam buku yang satu ini, Tata Sila, terutama sila ketiga dari Pancasila Buddhis. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Saudara-saudara, sila yang satu ini memang sering menjadi batu sandungan dalam menapaki jalan kehidupan bersadana. Tidak hanya di kalangan upasaka, upasika, bahkan di kalangan biksu-biksuni. Untuk itu hari ini kita akan kembali membagi sebuah kisah nyata yang terdapat dalam buku karya satu ini, agar kita lebih eling, sehingga dapat selalu meningkatkan kewaspadaan diri supaya tekad manusia yang pada dasarnya memang cenderung rapuh ini kembali menjadi teguh. Suatu hari seorang pria bernama Cui Jia, bertubuh atletis, berwajah tampan, datang menemui Yang Mulia Dharma Raja Liensen untuk berkonsultasi menanyakan masa depan. Setelah berulang kali minta petunjuk, suara batin yang didapati selalu satu kalimat yang sama, itu saja, langit maha tahu. Terakhir kali ada tambahan petunjuk, orang ini karena langit maha tahu, berkahnya bakal berlimpahan, masa depannya sangat-sangat cemerlang. Lalu giliran Yang Mulia yang penasaran dan bertanya kepada anak muda ini, mengapa dewa selalu menjawab langit maha tahu? Anak muda ini terperanjat dan wajahnya pun tampak memerah. Tapi akhirnya ia bersedia menceritakan pengalaman dia. Ketika Cui Jia masih kuliah, 2-3 tahun lalu, dia menetap di sebuah rumah kos dekat universitas. Pemilik kos ini adalah sepasang suami istri. Nyonya kos masih muda dan cantik. Biarpun di rumah sepanjang hari berdandan dan berpakaian modis. Suatu hari, si suami lagi dinas keluar kota. Pulang dari kuliah, Cui Jia seperti biasa langsung menuju ke kamarnya. Saat melewati kamar utama, pintunya tak dikunci dan terbuka lebar. Nyonya kos sedang berdiri di tengah kamar dan menatap Cui Jia dengan pandangan yang penuh pesona. Cui Jia sempat berhenti di depan pintu kamar utama. Setelah saling menatap agak lama, Nyonya kos membujuk dengan berkata, "Nggak ada yang tahu." Cui Jia tentu mengerti maksudnya apa. Ya sempat maju satu langkah. Namun langkahnya terhenti dan tiba-tiba ia berkata, "Memang nggak ada yang tahu, tapi langit maha tahu." Cui Jia itu segera berbalik badan dan buru-buru masuk ke kamar sendiri. Malam hari itu, Nyonya kos tidak menyerah, datang mengetuk pintu kamar Cui Jia. Cui Jia menahan diri dan terus bergumam, langit maha tahu, langit maha tahu. Ia bertekad tidak membuka pintu kamarnya. Keesokan hari,
Masih subuh, Cuica segera ambil keputusan dan buru-buru berkemas, langsung pindah dan bergabung dengan teman kuliahnya di rumah kos yang lain. Dan dia tidak cerita apa-apa dengan teman kos ya yang lain. Suatu malam, di rumah kos yang baru, Cuica yang sudah tertidur pulas, ya semua orang sudah tertidur, tiba-tiba mendengar suara yang sangat mendesak. Langit Mahatau, cepat bangun, langit Mahatau, cepat bangun. Cuica baru sadar, rupanya dia dijuluki langit Mahatau. Suara ini sangat kencang dan jelas. Dia sampai loncat dari tempat tidur dan spontan mendekati jendela kaca melihat apa yang telah terjadi. Ternyata rumah tetangga sudah kebakaran. Tampak api berkobar dengan ganas dan asap tebal mulai masuk ke dalam kamarnya. Dia buru-buru keluar dari kamar tidur dan mengetuk kamar-kamar yang lain ya, yang dalam satu rumah kos itu, membangunkan penghuni kos yang lain. Saat mereka sudah berhamburan di jalanan, dalam sekejap saja kamar-kamar kos mereka sudah menjadi lautan api. Dan malam itu sebanyak 6 bangunan rumah yang habis dilahap si jago merah. Bayangkan, andai kata tidak ada suara langit yang membangunkan Cuica, berapa orang yang akan menjadi korban? Sesungguhnya ketika Cuica berkata langit Mahatau kepada Nyonya Kos, dia masih seorang anak muda yang tidak percaya adanya alam lain selain alam dunia. Sekarang setelah ia mengalami kejadian kebakaran ini, ia pun percaya bahwa sungguh ada makhluk suci. Sungguh segala perilaku manusia tidak luput dari pengamatan yang maha suci. Ternyata kesucian pikiran dia inilah yang perilaku yang taat sila inilah yang membuat dirinya terselamatkan dari bencana kebakaran. Berbeda dengan kisah penulis Zedun yang kita bahas pada tayangan sebelumnya, yang atas perilakunya yang melanggar sila sehingga hidupnya menjadi amat sengsara di usia senja. Segala berkah yang tadinya menjadi jatah dalam kehidupannya akhirnya terkuras habis disebabkan perbuatan yang melanggar sila yang tidak tanggung-tanggung. Sedangkan Cuica ini justru bakal memperoleh bonus tambahan, yaitu berkah yang berlimpahan di kemudian hari karena perilakunya yang amat terpuji dan taat sila yang telah lulus dari sebuah cobaan yang amat berat. Saudara-saudara, selisih jarak antara berkah dan petaka amat tipis. Setipis apa? Setipis niat manusia yang timbul sekilas. Niat negatif akan menghancurkan kemakmuran yang sudah merupakan suratan takdir. Sebaliknya, niat positif justru akan mendatangkan berkah di luar suratan takdir. Saudara-saudara, semoga kita semua yang mendambakan kebodian senantiasa diberi keteguhan taat sila. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah gita vihara yang berisi sutra Shinjing. Namo Bore Hui Sa Pho Pu Sai. Namo Bore Hui Sa Pho Pu Sai. Namo Bore Hui Sa Pho Pu Ore Polo Mi Do Shi
照见无因皆空，度一切苦厄是离子，色不异空，空不异色，是即是空，空即是色。受想行识，亦复如是，是离子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色。无受想行识，受想行识，无眼耳鼻识，无声音，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，亦无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，亦无所得故。菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有无有，空不远离，颠倒梦想，究竟涅槃，三世诸佛依般若波罗蜜多，不得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰揭谛，揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。